saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, ada raja-raja yang ditegur oleh Tuhan, mereka marah besar, bahkan membunuh nabi yang menegur mereka. Tapi beda dengan Daud. Ketika dia tegur oleh Nabi Nathan, maka dia segera bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Sudah bisa lihat nanti dalam Mazmur pasal 51. Saudara pemirsa, dalam bagian firman Tuhan yang sebentar saya sampaikan, terjadi juga hal yang sama. Umat Tuhan sadar dan bertobat. Ini pertobatan massal umat Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, mari punya sikap hati yang peka dan cepat bertobat. Datang kepada Tuhan Yesus dan sujud di bawah kaki salibnya. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Ada janji firman Tuhan yang ajaib, janji firman Tuhan yang luar biasa, dan berkati kami saat ini dengan firman Tuhan ini. Dan kami sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan Yesus yang ajaib mau menolong kami untuk peka dan cepat bertobat bila kami sudah melanggar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 2, Hakim-Hakim pasal 2, ayatnya keempat dan 5. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 4 dan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu namai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Amin. Saudara pemirsa, umat Tuhan sesudah meninggal Yosua dan generasi tua yang memasuki tanah Kanaan itu, maka mereka generasi baru hidup suka-suka karena mereka tidak sama sekali mengenal apa yang dialami oleh generasi tua mereka.
Mereka tidak merasa menaklukkan, mereka tinggal terima bersih. Itulah bahayanya generasi baru dari gereja Tuhan. Kadang-kadang kita sedih melihat mereka yang tidak mengalami dulu susah payah mendirikan gereja, mereka yang bertobat sungguh-sungguh karena mendengarkan firman Tuhan dalam sebuah KKR yang mengakibatkan gereja itu bisa berdiri di situ. Saudara sekalian, hati-hati, hati-hati dengan keadaan itu. Dan itulah latar belakang mengapa Tuhan berbicara kepada umatnya, mengutus malaikat. Ayat 1, lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara pemirsa, perhatikan ini baik-baik. Malaikat diutus oleh Tuhan untuk menegur umat Tuhan. Kenapa sekarang mereka sudah mulai berbalik arah, mulai ikut menyembah berhala di tanah air yang baru itu, tanah perjanjian itu? Itu menyebabkan Tuhan sedih dan Tuhan sangat sakit hati karena perbuatan mereka. Datanglah malaikat diutus oleh Tuhan untuk menegur mereka. Puji Tuhan. Tadi ayat yang kita baca tadi, kata firman Tuhan, maka menangislah seluruh umat Tuhan itu dengan suara yang nyaring, dengan suara keras, menunjukkan bahwa mereka betul-betul sadar dan betul-betul menyesal akan apa yang mereka lakukan. Hari ini saya mengajak kita semua, mari punya kepekaan hati seperti itu, tepat seperti itu, saudara sekalian. Ada bagian yang lain dari firman Tuhan yang lebih menyedihkan lagi. Saya ingin baca untuk kita. Nanti satu kali kelak saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sama. Dari 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel pasal 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 2. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yerim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Berapa lama? Mereka dijajah oleh musuh selama 20 tahun. 20 tahun itu bukan waktu yang singkat, saudara sekalian. Anak yang baru lahir, ini sekarang sudah remaja, sudah pemuda, sudah pemudi. 20 tahun. Kenapa? Tuhan menunggu sampai mereka benar-benar bertobat. Kalau mereka belum punya hati yang serius untuk bertobat, seperti yang ayat dalam Hakim-Hakim tadi, maka Tuhan tidak ada gunanya, habiskan waktu saja. Tuhan tegur mereka, malah mereka melawan. Itu sebabnya hari ini pesan utamanya, mari bangun hati yang peka. Peka terhadap teguran Tuhan, peka terhadap apa yang Tuhan katakan. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan ini loh, firman Tuhan 66 kitab dalam perjanjian lama perjanjian baru ini bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kalau sudah tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, maka sudah akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Sudah bisa dikoreksi langsung oleh firman Tuhan. Tidak perlu datang orang hamba Tuhan dengan keras dan tegas menegur saudara, bukan. Saudara dengan mudah bisa bertobat dan sadar, seperti yang saya lakukan. Setiap hari saya membaca renungan. Sekarang sudah ada renungan harian yang online misalnya, atau saudara sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau saudara setia mengikuti program saya, dan saudara engkau bisa sadar sendiri kok. Ya. Tetapi tadi saya sudah katakan dari awal, jagalah hatimu, buat hatimu lemah lembut.
Yesus sudah mengatakan, malah kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah, lembut dan rendah hati. Milikilah hati yang lemah, lembut dan rendah hati, supaya engkau ketika ditegur tidak usah dengan keras ditegur, engkau cepat sadar dan bertobat. Itulah yang menjadi pembuka pintu untuk segala berkat, mujizat dan keajaiban Tuhan curahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang Kau berikan kepada kami. Tolong kami semua Tuhan, seperti umat Tuhan yang di Bokim itu Tuhan, kami cepat sadar, peka terhadap teguran Tuhan, dan cepat bertobat, sehingga pintu anugerah-Mu tidak tertutup bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.